Yo guys, and welcome back again di Akase Page bersama aku Minero. Oke, di video kali ini sesuai judul, aku akan nge-review salah satu anime terbaru untuk musim ini. Anime ini berjudul Sentai Daishikak atau Go Go Loser Ranger. Bagaimana dengan reviewnya? Sebelum itu, kita intro dulu. Akase Page onegai shimasu. Kalau kalian mendengar kata Power Ranger, Super Sentai atau ya tentunya pahlawan heroik gitulah, yang terbayang di benak kalian adalah sebuah perkumpulan pahlawan yang membasmi kejahatan, bukan? Dimana Ranger digambarkan sebagai sosok yang keren dan diidolakan anak kecil, dengan berbagai jurus yang kaya akan koreografi dan juga efek visual yang megah. Nah, tapi kalian pernah gak sih mikir, ada seri yang alih-alih menceritakan heroiknya Power Ranger atau Super Sentai, ini malah menceritakan sebaliknya, di mana ini menceritakan tentang seorang penjahat yang melawan Super Sentai. Itulah premis utama dari anime Sentai Daishikak, di mana ada seorang penjahat yang memiliki nama D, di mana si D ini merupakan makhluk kayak ya monster gitu lah yang biasa dilawan sama Power Ranger. Di setting dunia anime ini, ceritanya sudah belasan tahun, Power Ranger dan para penjahat selalu bertarung di sebuah arena, di mana selama kurun waktu tersebut penjahat tidak pernah menang sama sekali. Hingga pada suatu ketika si D ini udah muak dengan skenario yang terjadi di mana pihaknya terus-terusan dikalahkan, sementara para Ranger mendapatkan traffic dan juga popularitas. Nah, si D ini kemudian memutuskan untuk membuat rencana memusnahkan para Ranger. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah Ranger sendiri sangat kuat, dan kekuatan D tidak sebanding dengan mereka. Hal lain yang menarik dari anime ini selain premisnya yang anti mainstream adalah bagaimana perkembangan ceritanya. Oh ya, sebelumnya anime ini sendiri diangkat dari seri manga dengan judul serupa, karya Nagi Haruba, mangaka yang sama yang ngegarap Gotobu no Hanayome. Manga ini terbit sebagai manga mingguan di Kodansha, yang mulai dipublish sejak 2021 lalu dan sudah dirangkum dalam 13 volume tankobon, tercatat saat waktu video ini dipublish. Oke, balik ke pembahasan utamanya tadi. Kenapa aku bilang perkembangan ceritanya menarik adalah karena tokoh utamanya sendiri yang merupakan penjahat tidak memiliki kekuatan setara dengan para Sentai, yang oleh karena itu, dia harus mencari cara lain untuk memusnahkan para Sentai yang tentunya tanpa face to face, karena dia sendiri tidak memiliki rekan dari kalangan penjahat. Akan tetapi di sini untungnya makhluk kayak CD ini memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya, yang kemudian CD memanfaatkannya untuk menyamar menjadi manusia guna menghancurkan Sentai dari dalam. Kalau lu pikir hal menariknya udah sampai situ doang, well, lu salah cuy. Karena di anime ini nantinya kita juga akan ditampilkan dengan sisi lain dari kelompok Super Sentai itu sendiri, yang mana para Sentai sendiri memiliki ego tinggi, narsis, dan benar-benar merasa di atas angin. Yang mana hal ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa gak semua pahlawan memiliki hati bersih dan tulus, sekaligus mengkonfirmasi bahwa Sentai yang seharusnya menjadi pahlawan pada cerita fiksi pada umumnya, di sini malah dibungkus dengan skema antagonis. Kalau lu baca manganya, lu bakal sadar bahwa semakin kesini para Sentai kadang melakukan tindakan yang benar-benar gak menggambarkan figur seorang pahlawan yang ideal. Bagaimana kehidupan Sentai tersebut di belakang layar benar-benar berbanding terbalik dengan bagaimana mereka di depan kamera. Aku benar-benar saranin sih, kalian baca beberapa chapternya dulu biar agak relate sama yang aku bilang ini. Tapi ya itu gak masalah sih untuk sekarang. Kita bisa kesampingkan dulu lah hal itu. Adaptasi animenya sendiri menurutku benar-benar improve dan upgrade dari beberapa scene di manganya. Dan menurutku itu adalah suatu hal yang bagus. Untuk aspek animasi, anime ini bisa terbilang bagus, seenggaknya untuk episode satunya. Visual efek yang digunakan emang belum terlalu banyak, tapi aku memiliki harapan besar untuk anime ini agar tetap konsisten dengan animasinya. Mengingat studio yang menggarap yakni Yostar itu masih terbilang studio yang baru. Beberapa scene dari pengamatanku, anime ini menggunakan CG, akan tetapi gak pas aja gitu penempatannya menurutku pribadi. Kayak misalkan pada saat Super Sentai-nya lagi pose khas Sentai. Nah, anehnya anime ini entah kenapa menggunakan CG pada adegan tersebut, yang mana menurutku pribadi hal tersebut sedikit menurunkan feel koreonya, dimana posenya sendiri sebenarnya gak makan banyak waktu untuk ditampilkan, yang mana ya tanggung aja gitu menurutku kenapa gak dianimasiin secara biasa gitu. Mungkin untuk episode 1 ini kita baru diperkenalkan dengan setup cerita dan bagaimana pengarahan plotnya. Tapi aku bisa bilang kalian wajib banget untuk ikutin anime ini.
Karena gak cuman menyajikan plot alter dari sebuah kisah pahlawan yang mainstream, anime ini juga banyak pertarungan epik yang nantinya akan melibatkan efek visual mega di dalamnya. Aku gak mau spoiler, tapi aku bisa bilang untuk di episode kedua atau ketiga nanti kita akan mendapatkan rekan yang benar-benar gak keduga banget. Yang mana hal ini akan semakin memperseru ceritanya dan juga memperkaya karakteristik atau penokohan daripada cerita animenya. Dan bahkan aku bisa merekomendasikan anime ini ke kalian yang bahkan gak suka sama sekali sama Super Sentai Real atau serial tokusatsu lainnya. Terakhir sebagai penutup, ini anime sangat aku rekomendasikan buat kalian. Karena menurutku ini anime bakal jadi salah satu yang stand out di musim ini. Apalagi buat kalian yang udah bosen dengan gempuran era fantasi isekai dan semacamnya. Plot yang dihadirkan seakan menyadarkan kita bahwa gak semua yang terlihat baik itu benar-benar tulus apa adanya, dan kehidupan sendiri merupakan panggung sandiwara. Well, aku pribadi secara umum bakal kasih rating 8,5 untuk episode 1 anime ini, dan besar harapanku untuk anime ini ke depannya. Ya, seenggaknya konsisten aja dulu untuk grafiknya, mengingat studio Yostar sendiri cukup sukses dalam menggarap anime Arknecht lalu. Jujur, waktu pertama kali nonton episode 1, aku gak ngerasa bosan sama sekali sebagaimana yang aku ngerasa pas baca chapter awal manganya. Yang mana ini bener-bener buah yang bagus dari mana improvisasi yang dilakukan pada adaptasi animenya. Oke, bagaimana dengan pendapat kalian terhadap anime ini? Dan anime apa yang aku harus review selanjutnya? Langsung aja sikat kolom komentar di bawah, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video.